Bagi ibu-ibu yang pernah memiliki riwayat bekas operasi sesar pada kehamilan terdahulu, di mana kehamilannya berakhir dengan operasi sesar, entah kali pertama, kali kedua, bahkan saya pernah menghadapi sampai lebih dari 5 kali ya sesar berulang. Anda harus memastikan betul-betul posisi plasenta atau ari-arinya itu nempelnya di mana. Jadi pada kasus-kasus terutama bekas operasi sesar ya, yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana bekas operasinya ya, tebal, bekas jahitannya cukup tebal atau tipis. Terus seperti kasus ini adalah awal dari kita curiga kasus plasenta akreta, di mana ari-arinya tuh sudah nutupi jalan lahir previa, tapi ini nempel pada bekas jahitannya dan nempelnya tuh sampai masuk ke dalam. Ini pembuluh darahnya yang merah-merah itu ya, itu aliran darah yang nempel pada bekas sesar hingga masuk ke dalam, menembus dinding rahim. Jadi temboknya rahim itu, dinding rahim itu ditembus sampai pembuluh darahnya masuk ke dalam. Dalam kasus seperti ini bagaimana kita mau melepaskan? Jadi tidak bisa ya. Inilah kasus namanya akreta. Akreta itu dari bahasa Latin akret, artinya dia nembus, tidak bisa terlepas. Sementara ari-ari itu kan harus lahir, harus keluar ya. Dulu kita tinggalkan ari-ari kalau misalnya kasusnya akreta, tapi ya komplikasinya terlalu banyak. Perdarahannya tidak berhenti-berhenti, terus ari-ari itu kan akan rusak ya, dan malah bisa jadi kasus yang aneh-aneh ya, malah berkembang jadi kasus koriokarsinoma dari plasenta, itu juga bisa terjadi. Jadi intinya kita harus mengetahui di mana posisi ari-ari Anda ya. Apalagi kalau sudah sesar 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, sudah cukup lah, mungkin di steril lah, tubektomi ya, sterilisasi agar tidak hamil lagi. Karena resiko akreta itu perdarahannya luar biasa. Kita siap tidak menangani kasus itu kalau kita sudah tahu ya seperti ini. Plasenta berhadapan langsung dengan kandung kencing. Pada kasus namanya perkreta, inkreta, itu ari-arinya sampai bisa menembus kandung kencing, kadang-kadang sampai kandung kencing juga robek. Ya itulah komplikasi dari kasus-kasus plasenta akreta. Perdarahannya itu sangat cepat ya, apalagi kalau kita sampai berusaha melepaskan plasenta kalau kita tidak siap ya. Kan kadang-kadang mungkin dokter Anda ingin membuktikan benar enggak nih diagnosanya plasenta akreta, yuk kita coba lepaskan. Ternyata begitu dicoba lepaskan ya lepas, tapi kan hancur lebur plasentanya, perdarahannya nggak teratasi. Dan dalam kondisi seperti itu dalam 10-20 menit dokter Anda sudah harus bisa mengangkat rahim. Dalam 30 menit saja tidak tertangani, perdarahan bisa mencapai sampai berliter-liter ya. Bisa sampai 3 literan, 3000 cc darah hilang ya. Kita tidak menakut-nakuti. Ingat kasus kematian ibu, mortalitas ini masih penyumbang nomor 1 di tanah air. Plasenta akreta, plasenta previa ya, itu masuk kategori itu. Kenapa? Karena seringnya tidak ketahuan dan kita tidak bisa menilai ternyata ini suatu kasus akreta, tidak ada persiapan, dianggap plasenta previa biasa, dilahirkan, dokternya mencoba melepaskan plasenta, ternyata bleeding, perdarahan, tidak tertangani ya.
Dan kadang-kadang kita harus sudah kolaborasi, ada tim dokter mungkin bedah urologi, karena resikonya kandung kencing ibunya bisa jebol. Belum kalau perlengketan dengan usus, ya kadang harus ada dokter bedah digestif untuk membantu. Takutnya bekas sesarnya tuh udah lengket sana lengket sini di dalam, ya. Dan kadang-kadang si ibu itu bilang, dok kita nggak ada perdarahan kok, kan plasenta previa biasanya berdarah. Oh tunggu dulu, kalau Anda katakan plasenta previa berdarah malah tidak apa-apa, ya ini bayinya sekarang 30 minggu. Karena kalau dia berdarah justru plasenta itu tidak menempelnya kuat sampai nembus dinding rahim, hanya sekedar menempel begitu saja karena darah masih bisa masuk di sela-selanya. Justru kalau ibu tidak ada perdarahan, itu artinya plasentanya nempel kayak kena lem besi di dalam, nempelnya luar biasa kuat. Itu malah meningkatkan kecurigaan makin jadi plasenta akreta. Ya gitu loh Bu logikanya. Justru kalau plasentanya dibilang akreta dia ada perdarahan, logikanya malah ari-arinya tidak nempelnya kuat kan. Jadi kita bisa mencoba melepaskan. Kalau wajah bayinya semuanya normal. Dan kasus-kasus seperti plasenta akreta justru pertumbuhannya bayi itu bagus sekali. Kenapa? Karena ari-arinya menyerap makan si ibunya kan sedemikian bagusnya, nempelnya bagus sekali. Saking bagusnya sampai tidak bisa dilepaskan ya. Ya itu bedanya dengan plasenta biasa. Jadi kalau hati-hati ibu-ibu bekas kasus plasenta previa sebelumnya pada sesar sebelumnya, angka resiko munculnya kembali previa itu naik lagi ya berkali lipat. Baru kemudian resiko menjadi akreta ya. Ini bayinya apa ini cewek nih. Ya, dan persiapan nanti harus jelas di rumah sakit yang memadai, sarana tim yang memadai, mungkin persiapan ICU ya. Masalahnya bukan masalah ICU-nya. ICU-nya ada tetap kalau perdarahan ya percuma ya. Timnya harus siap ya. Dan yang penting dokter kandungan sudah mengetahui kasus ini, jadi dia sudah bersiap-siap. Ini yang kita tunjukkan, ini bagian dinding rahim depan. Batas separuh awalnya aman, batas di dekat bekas sesarnya hilang. Jadi bagian plasenta ini menembus sampai tembus ke dinding rahim ibunya. Sementara ini minggunya baru jalan 31. Lah bagaimana nanti kalau sudah masuk 36 makin menembus ke dalam. Darah harus siap ya, darah mungkin persiapan operasi mungkin 4 kantong sudah harus siap jaga-jaga. Dan persiapan harus benar-benar matang. Dok, kalau saya di daerah rural seperti mungkin di pedalaman ya sejauh ada dokter kandungan ya tugas beliaunya untuk menangani. Mau dirujuk lah, rujuknya kapan? Harus persiapan dari awal ya. Nah sekarang kalau hanya ada fasilitas seadanya di rumah sakit kabupaten, tapi kita sudah tahu ini akreta ya benar harus memang dengan fasilitas seadanya kita menangani, apa boleh buat ya. Dan inilah menjadi tugas dokter kandungan di penjuru tanah air ya, untuk mengetahui kasus ini. Dan kalaupun merujuk kita tidak tahu hasilnya, kita sudah persiapan ya. Pokoknya ingat kalau ibu-ibu bekas operasi sesar selalu pikirkan ya bahwa ari-ari Anda itu bisa nempel pada bekas jahitan dan nempelnya itu bisa jadi plasenta akreta seperti ini ya, nembus sampai ke dinding rahim tak bisa dilepas.